Selamat siang, kami dari kelompok 1 dari kelas 5 TL1 ingin melakukan pembahasan untuk judul pada praktek microcontroller. Jadi saya dengan Areleng Matajang sebagai ketua kelompok dengan NIM 230230027 dan perkenalkan, nama saya Tefano Ante dengan NIM 230230003. Dengan saya Rolando Kamura dengan NIM 230230014. Dengan saya Christopher Darnuaas dengan NIM 230230012. Perkenalkan, nama saya Christopher Langitan, NIM 230230026. Baik, langkah pertama adalah melakukan pemotongan triplex sesuai ukuran yang telah dibuat. Dan ini hasil dari triplex yang telah dipotong sesuai dengan ukuran yang ada. Selanjutnya, lakukan pemotongan triplex kembali untuk dipasang akrilik pada bagian pintu dan bagian LCD display. Selanjutnya, lakukan pemotongan kayu untuk alas dasar bagian telur.
Baik, yang pertama kita akan melakukan pemasangan bodi box inkubator dengan menyatukan bagian yang sudah dipotong dengan ukuran yang sesuai. Pemasangannya menggunakan baut dan juga obeng untuk menyatukan kedua bagian box inkubator ini. Kita lanjutkan untuk sisi yang selanjutnya. Ketika sudah selesai memasang baut pada bodi box inkubator, kita lanjut ke tahap pemasangan pintu. Oke, di sini kita akan melakukan pemasangan pintu pada box inkubator. Baik, di sini telah terpasang pintu box inkubatornya. Kita lanjut ke pintu untuk komponen-komponen seperti relay, ESP32, LCD. Di sini untuk pintu komponennya sudah terpasang. Kita lanjut untuk pemasangan akrilik di bagian box inkubator untuk melihat telur dan komponen dari luar. Dan ini adalah hasil dari pemasangan pintu bagian komponen dan juga pintu untuk box inkubator. Saat ini saya akan melakukan pemasangan komponen-komponen utama yang akan digunakan dalam PBL ini. Yang pertama itu ada SP32, lalu ada relay yang akan kita gunakan juga. Selanjutnya kita juga menggunakan LCD. Kita datang pada tahap yang pertama, yaitu kita melakukan penyolderan LCD terhadap modulnya. Saat melakukan penyolderan, kita harus melakukan secara berhati-hati agar tiap pin yang akan kita solder tidak saling terhubung, sehingga tidak akan terjadi LCD error atau LCD-nya tidak jadi. Ini dia hasil dari penyolderan yang saya lakukan. Selanjutnya kita lakukan pemasangan komponen. Komponen yang pertama kita pasang yaitu komponen utama SP32. Selanjutnya kita lakukan pemasangan relay yang akan kita gunakan dalam PBL ini. Ini dia hasil dari pemasangan komponen yang saya lakukan. Dalam PBL ini juga kami menggunakan sensor DHT22 untuk mengukur kelembapan dan suhu. Jika semua komponen sudah dipasang, kita akan taruh ke ruang kontrol atau tempat yang sudah disediakan untuk komponen-komponen yang ada, agar supaya bisa dipermudah untuk diperbaiki jika ada kesalahan.
Android. Perkenalkan, nama saya Ardi Madajang, dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagian daripada kode pemrograman atau coding pada project mesin teras kami. Dan pada ini bagian pendeklarasian link, ID, dan atau token, bisa kita sebut token. Ini adalah library, library. Ada di sini kita bisa lihat ada Blink, ada DHT yang kita gunakan, ada LCD, ada Wire.H untuk I2C ya, komunikasi I2C, juga sama untuk LCD. Bagian sini ada password yang akan kita import ke dalam ESP, password WiFi, dan ID. Dan pada bagian baris ke-22 sampai 24 ini ada deklarasi dari pin yang akan kita gunakan pada ESP32. Di sini ada logika dari relay, yaitu relay 1 false, dan ada deklarasi dari timer untuk blink dan reset untuk relay 2 sesuai pada blink. Dan pada bagian ini void cycle, void set relay 1 untuk logika untuk menjalankan relay 1. Jika relay 1 high, low, ini diatur dalam ini void set relay 1 ini. Dan begitu juga pada void set relay 2. Lalu di sini kita ada deklarasi untuk tampilan pada blink, yaitu reset timer, relay 2, ada juga serial print, komunikasi dari relay, ada untuk relay 2 dijalankan atau bersifat false, dan ditampilkan pada blink. Dan next itu ada bagian dari LCD, untuk tampilan LCD di sini guys. Nah, di sini ada kita bisa lihat di sini ada boolean R1 atau untuk relay 1 on, pin berapa itu akan ditampilkan on pada LCD, dan juga ditampilkan di blink pada variabel V2, variabel pin, dan ada juga ini virtual pin V3 untuk relay 1 dan 2. Di sini juga ada print yang kita gunakan untuk LCD pada baris keberapa dan kolom keberapa. Ini void untuk update relay 1. Ini setiap jika suhu di bawah 37,2 derajat, maka relay 1 itu bersifat false atau on, karena kita menggunakan logika true false di sini. Dan ketika di atas relay 2, di atas relay 1 itu akan mati jika suhu di atas 37,5 derajat. Baru ada cycle relay 2. Cycle relay 2 di sini kita buat untuk independen, tidak terpengaruh terhadap suhu dan kelembapan pada sensor DHT. Di bagian sini itu kita atur untuk di setiap kita menggunakan itu dinamo, jadi di setiap 3 jam itu dia akan on selama 6 detik. 6 detik itu putarannya itu kurang lebih di kisaran 180 derajat. Jadi telur yang kita gunakan yang kita akan tetaskan pada mesin tetas itu akan dibalik setiap 3 jam untuk memaksimalkan penetasan. Baru sini ada serial monitor, ini untuk komunikasi serial, untuk mengetahui apakah suhu dan kelembapannya itu aktif sesuai pada kerja. Di sini ada bagian void setup. Di bagian void setup ini adalah untuk mendeklarasikan LCD backlight, LCD serial, komunikasi serial. Untuk pin-pin output itu dipanggil di LCD di bagian void setup kembali untuk dimasukkan ke ESP32.
baru di void loop ini akan terus di running oleh SP32 mulai dari blink, timer sampai pada relay 2 timer. Karena seperti yang kita lihat tadi, relay 2 itu berdiri sendiri, independen, tidak terpengaruh terhadap suhu ataupun rimba. Oke, jadi itu terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi kami dari kelompok 1 dari kelas 5 TL1 ingin mempresentasikan hasil dari proyek bus learning kami, yaitu mesin cerdas berbasis IoT. Dan di sini kami menggunakan ini untuk pemantauan real time secara langsung, dan blink sebagai pemantauan dengan untuk jarak jauh atau dari smartphone bisa juga. Dan kita bisa lihat di sini ada di sini yang menampilkan suhu dari ruang inkubasi telur, kita lihat di sini, dan patroli blink untuk suhu dan kelembapan. Nah, di sini kita menggunakan motor dinamo atau kipas rotasi yang bisa disebut juga, itu untuk memutar telur agar panas secara merata atau untuk mendapatkan hasil pendekatan yang maksimal. Oke, itu saja hasil dari presentasi kami, dan nanti kita lihat apakah suhu dan logika kerjanya sudah sesuai. Nah, kita bisa lihat di sini, jika suhunya di bawah 37,1 atau di bawah 37,2, maka lampu atau sebagai di sini sebagai pemanas itu akan menyala, yaitu di relay 1. Ini ditampilkan di LCD itu relay 1. Kita lihat sini, indikator lampunya itu menyala warna putih. Dan jika timernya itu kita bisa reset secara manual jika seandainya telur yang kita akan tetaskan itu sudah mau menetas atau di usia 18 sampai ke 21 hari. Jadi bisa kita reset manual agar telurnya tidak dibolak-balik lagi. Misalnya di sini tidak boleh mati. Itu artinya waktu dari pemutaran dinamo itu sudah direset. Dan juga bisa lihat di sini relay pemutaran dinamo tidak on untuk mereset. Oke, mungkin itu dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami, saya dari Arena Marajang dari kelompok 1 dari kelas 5 TL1. Saya Tio Vanuante. Saya Christopher Langitan. Saya Rolando Lumura. Saya Christopher Was. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saatnya sudah